Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kapanpun dimanapun kalian melihat video ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Tapi sebelum ke persamaan nilai mutlaknya, kita cari tahu dulu apa sih itu nilai mutlak. Nah, kalau misalnya nilai mutlak yang ada di kehidupan sehari-hari itu biasanya pada jarak atau bisa juga pada kedalaman laut. Misal gini ya, di sini ada garis bilangan antara, kalau misalnya ditanya dari berapa jarak dari 0 ke 10, ya berarti kan ke 10. Terus berapa sih jarak dari 0 ke negatif 4? Nah, dijawabnya bukan negatif 4, tapi adalah jaraknya 4. Atau misal, ada juga nih, misal si A maju 10 langkah, berarti jarak si A ke titik awalnya dia berapa? 10. Atau gini, si A mundur 4 langkah. Si A mundur 4 langkah, berarti jarak dia dari titik awal ke titik akhir adalah berapa jaraknya? Jaraknya adalah 4. Jadi yang disebutnya 4, bukan negatif 4 gitu ya. Atau pada kedalaman laut. Nih, pada kedalaman laut misalnya ini ya. Misalnya kedalaman lautnya ini adalah dari sini ke sini itu misalnya 1000 meter misalnya gitu. Nah, yang disebut bukan bukan kedalaman laut negatif 10 meter, itu kan ya. Tapi disebutnya 1000 meter kedalaman laut. Jadi tanda negatifnya ini tidak dibaca gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlaknya. Nah, nilai mutlak itu sendiri, nilai mutlak itu ditandai dengan tanda nih, garis seperti ini nih. Di tengah-tengahnya ada bilangan, berapa tuh bilangannya gitu ya. Kemudian nih, jika nilai mutlak A, nah dia itu nanti penyelesaiannya hasil nilainya itu bisa A atau negatif A. Kalau si A positif A, ini berarti si A-nya lebih dari 0 atau sama dengan 0 gitu ya, lebih dari atau sama dengan 0. Kalau yang negatif A, berarti dia si A-nya tuh kurang dari si 0. Langsung aja contoh. Contoh nomor 1, misal mutlaknya si 5. Ya berarti hasilnya 5, gitu kan ya. Terus yang kedua, mutlaknya negatif 5. Berarti hasilnya ingat, kalau si tanda mutlak itu nilainya harus selalu positif. Berarti berapa? Berarti 5. Nah ini, tadi di sini ada positif sama negatif ya. Berarti ini awalnya nih kenapa bisa 5 padahal di dalamnya ada negatif 5. Artinya gini, kan di sini ada negatif nih. Negatif dari negatif 5. Nah ini kan negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi kalau misalnya ada tanda mutlak negatif 5, itu ya hasilnya tetap 5. Atau 3 nih, tanda mutlaknya si 3. Mutlak 3, ya berarti hasilnya 3. Oke, sampai sini paham? Paham, insya Allah. Kita lanjut contoh selanjutnya. Oke, contoh soal keempat ya. Contoh soal keempat, misal ada 5 dikurangi 8. Berapa hasilnya? Tanda mutlak 5 dikurangi 8. Hasilnya, hitung dulu nih. 5 kurang 8 kan hasilnya negatif 3. Berarti tanda mutlak dari negatif 3 adalah 3. Kemudian, contoh kelima. Nilai X dikurangi 2. Sama dengan 7. Nah ini, kalau misalnya soalnya seperti ini, kita ngerjainnya 2 kali nih. Ingat tadi kan di konsepnya kalau ada tanda nilai mutlak A itu positif A sama negatif A. Berarti kita ngerjainnya 2 kali. Yang nilainya positif sama nilainya negatif. Gimana sih? Nah contohnya gini.
yang nilainya positif dulu ya. Berarti tanda mutlaknya nih dihilangin dulu. Berarti X dikurangi 2 sama dengan 7. Hitung seperti biasa, kita mau cari nilai X-nya nih. Ini sini. Si negatif 2-nya dipindahin dulu, deketin ke si 7. Berarti X sama dengan 7. Karena di sini negatif berarti 1 pindah, jadinya positif 2. Jadi nilainya X sama dengan 7 tambah 2, hasilnya 9. Terus, yang negatifnya. Yang negatifnya berarti X dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Sama, ini juga pindahin dulu ke sini. Berarti X sama dengan negatif 7 ditambah 2. Berarti sama dengan nilai X-nya, pinjam 7, dibayarnya 2. Berarti sisanya tinggal negatif 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau si HP-nya adalah X sama dengan 9 atau X sama dengan negatif 5. Bisa. Contoh soal ke-6. Misal 2 tanda mutlak X ditambah 12 terus dikurangi 4 sama dengan berapa? Nah ini, kalau ini cara ngerjainnya, ini si negatif 4-nya pindah dulu ke sini. Ya, berarti kan jadinya 2X ditambah 12 sama dengan negatif pindah jadi positif 4 ya. Kemudian si 2 yang ini dibagi dulu sama si 4 yang ini nih. Jadinya X ditambah 12 sama dengan 4 dibagi 2. Terus berarti X ditambah 12 sama dengan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? 2 kan ya? Ini masih ada tanda mutlaknya. Ingat, kalau udah sampai kayak begini, berarti kita ngerjainnya 2 cara. Cara yang positif sama cara yang negatif. Kita kerjakan dulu cara yang positifnya. Berarti si tanda mutlaknya dihilangin dulu nih. X ditambah 12 sama dengan 2. Pindah dulu nih ke sini. Berarti X sama dengan 2, positif 12, pindah jadi negatif 12. Berarti nilai X-nya sama dengan 2 dikurangi 12. Punya 2, dimintanya 12, berarti kurangnya 10. Itu ya. Terus, yang negatifnya, berarti X ditambah 12 sama dengan negatif 2. Berarti nilai X-nya sama dengan negatif 2. Pindah nih. Tadinya positif, jadi negatif 12. Berarti nilai X-nya sama dengan, jadi negatif 14. Gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 10 atau X-nya sama dengan negatif 14. Easy. Kita kurungin dulu nih. Ini sama ini. Oke. Soal selanjutnya. Oke, next. Contoh soal nomor 7. Nomor 7. 8 sama dengan nilai mutlak 2X ditambah 6. Oke. Nah, ini sama aja. Kita ngerjainnya juga pakai cara yang positif dulu nih. 8 sama dengan 2X ditambah 6. Kan biasanya kita nilai X-nya ada di sebelah kiri ya. Pindahin dulu berarti. Tadinya 2-nya positif, jadinya negatif 2X sama dengan, kan yang di sebelah kanan tinggal positif 6. Ya udah berarti tulis 6. Nah, si 8-nya pindah. Jadinya negatif 8. Berarti negatif 2X sama dengan 6 dikurangi 8. Punya 6, dimintanya 8. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 2. Berarti nilai X-nya sama dengan negatif 2 per negatif
2. Kan bisa dihitung nih, dihitung sampai selesai. X sama dengan negatif-negatif. Negatif bagi negatif, jadinya positif. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti si X-nya itu adalah 1. Oke, kita dapat yang positifnya. Sekarang yang negatifnya, kita ngerjain negatifnya. Sama kayak tadi. Berarti, nah karena di sini yang nggak ada tanda mutlaknya itu si 8, ya berarti yang punya negatifnya si 8-nya. Sama dengan 2X ditambah 6. Berarti pindah lagi deh nih. Jadinya negatif 2X sama dengan 6. Tadinya negatif 8, jadi positif 8. Berarti negatif 2X sama dengan 6 ditambah 8. Hasilnya 14. Berarti nilai X-nya sama dengan 14 dibagi negatif 2. Ini ya. Sehingga nilai X-nya adalah 14 dibagi negatif 2. Negatif tuh 7. Kita kurungin dulu. Jadi hasilnya negatif 7. Jadi untuk contoh soal nomor 7, himpunan penyelesaiannya X-nya itu sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 7. Oke, bisa. Next, contoh soal selanjutnya. Soal yang nomor 7 tadi kan soalnya 8 sama dengan 2X ditambah 6. Ini nilai mutlaknya sini, tanda mutlaknya. Nah, ini bisa kita tulis juga dengan tanda mutlak 2X ditambah 6 sama dengan 8. Nah, ini sama nilainya. Jadi, bisa dikerjain juga caranya seperti tadi. Yang positif dulu, berarti 2X ditambah 6 sama dengan 8. Si 6-nya yang pindah. Atau yang nilai negatifnya berarti 2X ditambah 6 sama dengan negatif 8. Tinggal dilanjutin ya. Coba nanti dilanjutin sama kalian. Kemudian contoh soal nomor 8. Contoh soal nomor 8. 3X min 8 sama dengan 6X min 4. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita ngerjain dua cara. Cara yang positifnya dulu. Berarti nilai 3X dikurangi 8 sama dengan 6X dikurangi 4. Nah, sekarang kita kumpulin dulu yang punya X, kumpulin ke sebelah sini. Yang nggak punya X, kumpulin sebelah sini. Berarti 3X tadinya positif 6, jadi negatif 6X. Sama dengan yang di sebelah kanan kan tinggal si negatif 4 nih. Tulis deh sama kalian. Negatif 4. Yang ini, si negatif 8-nya pindah. Berarti jadinya positif 8. 3 dikurangi 6. Punya 3, dimintanya 6. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 3. Terus, pinjam 4 dikembalikan 8. Berarti sisanya 4. Negatif 4 ditambah 8, berarti hasilnya 4. Berarti nilai X-nya sama dengan 4 per negatif 3. Oke. Terus yang negatifnya. Yang negatifnya berarti 3X dikurangi 8 sama dengan, nah, karena ini kan bentuknya seperti ini nih ya. Negatifnya itu ditulisnya gini. Negatif, dalam kurung dulu, 6X dikurangi 4. Nih, nilai negatifnya ini dikalikan dulu sama si 6X, dikalikan dulu sama si negatif 4. Nih, tulis lagi. 3X min 8 sama dengan negatif dikali 6X, berarti negatif 6X. Negatif dikali negatif 4, berarti positif 4. Baru deh, kita kumpulin lagi. Si yang punya X sebelah sini, yang nggak punya X ke sebelah sini. Berarti 3X, negatif 6X pindah ke sebelah kiri, berarti jadinya positif 6X. Sama dengan sisanya si 4, berarti 4, negatif 8 pindah positif 8. Berarti 3 ditambah 6. Hasilnya 9X sama dengan 4 ditambah 8. Hasilnya berapa? 12. Berarti nilai X-nya sama dengan 12 per 9. Udah selesai belum ini? Sudah selesai sih, tapi 12 sama 9 ini masih bisa disederhanakan. Bisa sama-sama dibagi berapa?
bisa sama-sama dibagi 3/3. 12 dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. 9 dibagi 3. Hasilnya berapa? 3. Sehingga hasilnya adalah X 4/-3 atau negatif 4/3. Ini si X-nya 4/3. Kita tulis dah di sini nih. Berarti hitungan penyelesaiannya sama dengan X sama dengan negatif 4/3 atau X sama dengan 4/3. Oke? Bisa ya? Oke, kalau misalnya ada yang masih belum paham, coba diputar lagi videonya atau bisa tulis di kolom komentar. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.